Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kimia utul UGM tahun 2019, kode 624 untuk part yang terakhir. Yuk langsung disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Oke, nomor 51. Pada reaksi kesetimbangan, persamaan reaksi diketahui, nilai delta H-nya diketahui, katanya kalau suhunya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri sebab reaksi tersebut bersifat eksoterm. Oke, ini berarti tentang kesetimbangan ya, atau lebih tepatnya tentang pergeseran kesetimbangan. Oke, kita lihat lagi persamaan reaksi yang diketahui. Kita tuliskan lagi persamaan reaksinya ya. Di sini reaksinya tuh antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. Dia berkesetimbangan dengan NH3. Nilai delta H-nya itu negatif X kilojoule. Oke, persamaan reaksinya udah setara ya. Nah, kita lihat nilai delta H-nya di sini adalah negatif. Nilai delta H negatif itu nunjukin reaksinya itu kan eksoterm ya. Nah, ini tuh nunjukin reaksi ke arah kanan. Jadi, yang bersifat eksotermnya tuh reaksi ke arah produk ya. Atau kita tulis di sini ke arah kanannya eksoterm. Nah, ke arah kirinya berarti kebalikannya ya. Kalau ke arah kanannya ekso berarti ke arah kirinya endo. Nah, pernyataan di soal itu katanya kalau suhunya diturunkan. Kalau faktor suhu, pergeseran kesetimbangan itu berkaitan dengan nilai delta H-nya tadi ya. Nah, aturannya kalau suhunya diturunkan atau suhunya dikurangi, nah kalau suhu dikurang, ini kesetimbangan akan bergeser ke arah yang nilai delta H-nya negatif. Atau negatif itu tadi ekso ya. Jadi akan bergeser ke arah eksoterm. Jadi kalau suhunya dikurang, geser ke delta H negatif, kalau suhu ditambah, geser ke delta H positif, berbanding lurus ya. Oke, untuk reaksi ini karena reaksi eksotermnya ada di sebelah kanan, berarti kalau suhunya dikurang, ini kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan, atau berarti produknya akan semakin banyak. Sedangkan di soal tadi katanya kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Oke, jelas ya, salah ya, karena kebalik. Nah, terus untuk sebabnya, katanya reaksi tersebut bersifat eksoterm. Bener ya, karena tadi delta H-nya negatif berarti reaksinya ekso. Oke, untuk soal ini salah benar berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 52. Jika 100 ml larutan 0,1 molar HA direaksikan dengan 0,8 gram NaOH, kemudian ditambah Aquades sampai volumenya 1 liter, maka akan diperoleh, oke, di opsinya itu ngomongin pH-nya berapa dan sifatnya seperti apa. Ini tentang larutan asam basa ya. Oke, kalau pertanyaannya nanya pH, kita harus tahu dulu sifat dari larutan yang diketahui ya. Apakah sifatnya asam atau basa, kuat atau lemah. Oke, di sini ada larutan HA. HA-nya itu ada data Ka ya, diketahui data Ka. Oke, kalau diketahui data Ka, jelas dia senyawanya lemah ya. Jadi HA ini termasuk asam lemah. Nah, lalu di sini ada NaOH. NaOH itu basa kuat ya, karena Na-nya golongan 1. Oke, ada senyawa lemah dan kuat. Ini kemungkinannya bisa jadi buffer, bisa jadi hidrolisis, tergantung nanti sisanya itu apa ya. Jadi kita tulis dulu persamaan reaksinya. Asam ditambah basa itu hasilnya garam ditambah air. Nah, kita uraikan dulu, asamnya ini terurai menjadi H plus tambah amin, basanya jadi Na plus ditambah OH min. Nah, H plus sama OH minnya ini akan bergabung ngebentuk air ya, ngebentuk H2O. Nah, terus anion dari asam sama kation dari basanya ini yang akan ngebentuk garam. Nah, karena muatannya udah sama-sama 1, min 1 sama plus 1, jadi langsung gabung ya. Jadi Na, A yang positif ditulis di depan. Tapi kalau muatannya beda, kalian kali silang ya. Oke, ini kita hapus dulu. Jangan lupa reaksinya disetarakan. Untuk reaksi ini udah setara. Nah, langkah selanjutnya kalau udah setara, kita cari mol ya. Untuk HA-nya di sini diketahui konsentrasi sama volume. Berarti buat nyari molnya tinggal kita kalikan ya. N sama dengan M dikali V. Berarti 0,1 dikali volumenya 100 ml. Sama dengan 10 milimol. Oke, ini untuk HA mula-mula ya. Nah, terus NaOH-nya karena di sini diketahuinya gram. Berarti buat nyari molnya itu biasanya kan gram per mr. Cuman karena tadi satuannya milimol, gramnya kita ubah ke mili juga ya, biar satuannya jadi sama. Oke, berarti rumusnya jadi miligram per mr sama dengan
miligramnya berarti 0,8 kali 1000 ya, 800 per mR-nya 40, sama dengan 20 milimol. Ini untuk NaOH mula-mula. Untuk produknya mula-mula belum ada ya. Nah, karena reaktannya diketahui dua-duanya, berarti kita MRS-in dulu, tentukan mana preaksi pembatas. Oke, yang jadi preaksi pembatas itu adalah yang nilai mol per koefisiennya paling kecil. Oke, kita bandingkan 10/1 sama 20/1, jelas ya, lebih kecil yang 10/1 ya. Nah, berarti HA ini yang akan jadi preaksi pembatas, atau dia yang akan habis. Akan habis berarti sisanya 0, dia bereaksi seluruhnya ya. Oke, ini yang dijadikan patokan untuk menentukan mol yang lain pada saat bereaksi. Karena di sini koefisiennya semuanya sama, 1, berarti yang bereaksinya juga sama ya. Semuanya yang bereaksi itu 10 milimol. Oke, berarti NaOH sisanya 10 milimol, NaA-nya 10 milimol, H2O-nya juga 10 milimol. Nah, sekarang kita lihat di sini NaOH-nya masih ada sisa ya. Basa kuatnya masih bersisa. Nah, berarti di sini ada sisa basa kuat. Kalau sisa yang kuat, ini nggak jadi buffer, nggak jadi hidrolisis. Tapi kita masuk ke rumus pH kuat ya. Karena yang sisa basa kuat berarti kita masuk ke rumus basa kuat. Rumus basa kuat itu konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. B-nya itu valensi ya. MB-nya molaritas basa. Nah, yang ngebedain di sini untuk molaritas basanya, jangan lupa rumus molaritas itu molar sama dengan mol dibagi volume kan. Nah, mol yang dipakai di sini itu adalah mol sisa per volume yang dipakai, bukan volume NaOH aja, tapi harus kita totalkan dengan HA-nya juga ya, karena udah dalam satu larutan yang sama. Oke, tinggal kita masukkan nilainya, berarti konsentrasi OH- sama dengan jumlah OH-nya ada 1 ya dalam NaOH, berarti 1 dikali MB-nya tadi ya, mol sisanya 10 milimol, dibagi volume total. Nah, di sini volume totalnya itu tadinya 100 mili. Ditambah 0,8 gram berarti tetap 100 mili ya. Nah, tapi kemudian ditambah lagi aquades, ditambah lagi air sampai volumenya 1 liter. Nah, perhatikan di sini ada kata sampai ya. Sampai volumenya 1 liter. Nah, berarti volume 1 liter itu adalah volume akhir atau volume total. Jadi di sini volume totalnya sama dengan 1 liter atau 1000 mili. 1000 mili ya. Nah, tapi kalau kalimat di soalnya itu ditambah air sebanyak 1 liter. Sebanyak 1 liter gitu ya. Nah, berarti volume totalnya tuh harus dijumlahin sama 100 mili yang tadi. Jadi volume totalnya jadi 1100 ya, 1100 mili. Tapi untuk soal ini udah langsung ya 1000 mili ya, karena sampai 1 liter. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, berarti buat nyari pOH-nya tinggal kita min login ya. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. pH-nya 14 dikurang 2 sama dengan 12. Oke, berarti kita cek ya opsinya yang pertama itu jelas salah ya. Dari kata buffernya aja itu udah salah. Kalau buffer itu harus sisa yang lemah sama garam. Oke, opsi kedua, larutan basa dengan pH 13+2. Salah ya, harusnya pH-nya 12. 3 pasti salah kan? Larutan yang bersifat asam jelas ya salah. Harusnya basa. Nah, berarti 4 harus benar. Larutan yang membirukan lakmus. Benar ya, pH-nya 12, sifatnya basa. Sifat basa itu adalah membirukan lakmus. Oke, berarti yang benar cuma opsi keempat ya. 4 saja itu berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 53. Senyawa alkohol berikut yang bersifat optis aktif adalah, oke, ngomongin optis aktif berarti ini ada di bab senyawa organik. Yang ditanyakan itu adalah yang bersifat optis aktif ya. Nah, kita ingat-ingat lagi syarat dari isomer optis. Nah, isomer optis itu syaratnya harus ada C chiral ya. C chiral atau C asimetris. Nah, ini yang kayak gimana? C chiral itu C yang keempat tangannya itu harus ngikat 4 gugus yang berbeda. Jadi C yang mengikat 4 gugus berbeda. Jadi ini harus kita cek strukturnya satu-satu ya. Oke, dari opsi yang pertama dulu nih.
Oke, opsi pertama 2 propanol. 2 propanol berarti C-nya ada 3, kita gambarin. C-nya ada 3, terus ada OH di C nomor 2. Ingat ya, C itu tangannya 4, kalau masih ada sisa tangan berarti ngikat hidrogen ya. Berarti yang paling kiri CH3, jelas nggak kiral. C yang kedua, kiri sama kanannya sama-sama CH3 berarti bukan. Terus C yang ketiga juga sama ya, CH3. Berarti ini juga bukan kiral. Karena nggak ada C kiral berarti nggak bersifat optis aktif. 1 salah, 3 salah. Sekarang kita cek yang kedua. 2 metil, 2 butanol. Berarti rantai utamanya C-nya ada 4. Terus ada metil di C nomor 2. Ada OH juga di C nomor 2. Oke, kita cek C-nya satu-satu. Yang paling kiri ini CH3 ya, berarti jelas bukan C kiral. Terus C yang ini ke kiri sama ke atasnya sama-sama CH3. Berarti enggak ya, yang atas juga CH3 bukan. Ini CH2, berarti bukan juga ya. Terus yang paling kanan itu CH3. Oke, ini ketiga unsur yang sama, berarti enggak ada C kiral juga ya di sini ya. Oke, 2 salah, 3 salah, berarti jawabannya pasti 4 aja. Nah, tapi kita coba cek aja ya, yang opsi 3 tadi kenapa salah. 3 pentanol, kalau mau kita cek, 3 pentanol berarti C-nya ada 5, terus ada OH di C nomor 3. Oke, C paling kiri ini CH3, enggak ya, bukan C kiral, ini juga CH2, ini kiri sama kanannya sama-sama etil, terus ini CH2, ini CH3. Oke, ngikat unsur yang sama, berarti bukan kan, benar ya, bukan. Terus yang keempat, 2 butanol, C-nya ada 4, ada OH di C nomor 2. Nah, C yang kiralnya yang mana? Kalau yang paling kiri itu bukan ya, karena CH3. Nah, C yang kedua, ini yang kiral ya, karena satu lagi dia kan ngikat hidrogen. Berarti kalau kita cek, kita lihat semuanya, keempat-empatnya tuh dia beda semua ya. Satu hidrogen, terus satu OH, satunya metil, satunya etil. Jadi ini yang sifatnya kiral. Kita tandain bintang. C yang ini CH2 nggak kiral ya, C ini CH3 juga bukan kiral. Jadi yang penting ada satu C kiral aja, dia udah bersifat optis aktif ya. Oke, 4 aja berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 54. Pernyataan yang benar berkaitan dengan energi ionisasi unsur adalah, oke, ngomongin energi ionisasi berarti ini ada di bab sifat periodik unsur. Oke, yang ditanyakan pernyataan yang benar tentang energi ionisasi. Oke, kita cek opsi pertama, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Nah, ini benar ya. Ini adalah pengertian dari energi ionisasi. Contohnya misalnya dari Na gas, dia berubah menjadi Na plus gas dengan melepas satu elektron. Nah, ini energi yang terlibat dalam reaksi ini itu disebut energi ionisasi ya. Oke, pernyataan 1 benar, berarti pernyataan 3 juga pasti benar ya. Sekarang kita cek pernyataan 2. Energi ionisasi K lebih kecil dari Na. Nah, unsur K sama Na itu kan sama-sama ada di golongan 1A ya. Kita urutin dari atas ke bawah. Itu ada Na, K, sama Rb. Kita tulis sampai Rb ya, karena di opsi keempat itu ngomongin Rb juga. Nah, kecenderungannya kalau dalam satu golongan, semakin atas itu energi ionisasinya semakin besar ya. Atau kalau kita lanjutin, kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, makin kanan itu makin besar juga. Nah, sekarang kita lihat Na sama K. Na itu lebih atas ya daripada K. Berarti yang nilai energi ionisasinya lebih besar itu pasti Na. Atau energi ionisasi K itu lebih kecil dari energi ionisasi Na. Berarti pernyataan kedua benar ya. Pernyataan kedua benar. Oke, pernyataan ketiga tadi udah pasti benar sih. Cuman kita jelasin lagi ya. Pernyataan yang ketiga katanya energi ionisasi untuk melepaskan elektron valensi kedua lebih besar dari yang pertama. Nah, ini berlaku untuk unsur-unsur yang memiliki elektron valensi lebih dari 1. Misalnya golongan 2 ya, Ca. Nah, Ca gas pertama dia ngelepas 1 elektron ya, menjadi Ca+. Nah, ini melibatkan energi ionisasi pertama. Nah, dari Ca+ ini dia masih bisa melepaskan 1 elektronnya lagi ya, menjadi Ca2+. Nah, ini yang melibatkan energi ionisasi kedua. Nah, kenapa energi ionisasi kedua itu lebih besar dari energi ionisasi pertama?
Nah, karena kalau kita perhatikan lagi, untuk reaksi yang kedua ya, di sini Ca-nya itu dia udah berbentuk ion ya, berarti keadaannya dia udah melepaskan 1 elektron. Nah, kalau dibandingin sama Ca yang awal, berarti jumlah elektron di Ca plus ini, jumlah elektron di kulitnya, dia jadi lebih sedikit ya. Nah, kalau jumlahnya lebih sedikit, nanti proton di inti itu nariknya akan lebih kuat. Nariknya jadi lebih kuat karena jumlah elektronnya lebih sedikit ya dibandingin elektron yang ada di Ca yang muatannya masih netral. Nah, kalau tarikan antara inti sama elektronnya kuat, berarti elektronnya makin sulit lepas ya. Nah, kalau elektronnya makin sulit lepas, artinya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektronnya akan semakin besar. Jadi butuh energi yang lebih banyak gitu. Makanya energi ionisasinya jadi lebih besar ya. Berarti 3 bener ya. Sekarang kita cek yang keempat, energi ionisasi unsur K lebih kecil dari Rb. Itu pakai konsep yang tadi ya, yang di opsi kedua. Jadi kita tulis aja di sini, karena Rb lebih bawah dari K, atau K lebih atas dari Rb, berarti energi ionisasi K itu harusnya lebih besar dari energi ionisasi Rb. Berarti yang keempat salah ya, karena di sini kebalik. Oke, berarti yang benar itu 1, 2, sama 3. Atau jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor terakhir. Faktor-faktor berikut yang dapat meningkatkan probabilitas tubrukan antar molekul reaktan adalah, ngomongin tubrukan atau tumbukan berarti ini hubungannya sama faktor yang memengaruhi laju reaksi. Oke, tentang laju reaksi. Nah, reaksi itu akan semakin cepat berlangsung atau si produk itu akan semakin cepat terbentuk jika syaratnya yang pertama kalau tumbukan antar partikelnya itu semakin banyak ya. Jadi tumbukan antar partikelnya semakin sering terjadi. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, energi aktivasinya rendah. Energi aktivasinya rendah atau dia mudah tercapai, mudah terlampaui. Nah, pertanyaan di soal itu yang meningkatkan probabilitas tubrukan ya. Jadi ini hubungannya dengan syarat yang pertama, tumbukan antar partikelnya semakin sering terjadi. Opsi yang pertama, memperkecil ukuran reaktan. Oke, ini benar ya, tadi udah dijelasin di soal sebelumnya. Kalau ukuran reaktannya semakin kecil, berarti luas kontak atau luas permukaan bidang sentuhnya itu semakin besar, sehingga tumbukan antar partikelnya semakin sering terjadi. Terus opsi yang kedua, pengadukan, itu juga benar ya. Kalau diaduk itu berarti kemungkinan probabilitas tumbukan antar partikelnya juga semakin banyak. Terus yang ketiga, pemanasan juga benar ya. Kalau pemanasan itu hubungannya sama energi kinetik. Kalau suhunya tinggi, energi kinetiknya tinggi, partikelnya bergeraknya semakin cepat. Berarti tumbukan antar partikelnya juga akan semakin sering ya. Nah, terus kalau yang keempat, penambahan katalis. Nah, penambahan katalis ini nggak ada hubungannya sama tumbukan antar partikel ya. Nah, untuk katalis, fungsi katalis di sini, fungsi katalis adalah mencari jalan lain atau mencari mekanisme reaksi yang lain yang nilai energi aktivasinya itu lebih rendah. Nah, jadi penambahan katalis itu akan mempercepat laju, tapi bukan karena tumbukannya semakin banyak ya, tapi karena energi aktivasinya tuh jadi lebih mudah tercapai. Jadi pernyataan yang benar 1, 2, dan 3, jawabannya yang A. Oke, sekian untuk pembahasan soal UTU-UGM tahun 2019. Sampai jumpa di video pembahasan soal lainnya ya. Terima kasih.